Jangan lupa subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam buat kalian yang melihat atau mendengarkan video di channel ini. Seperti biasa, saya di sini akan menceritakan hal seram dan misteri. Dan untuk cerita malam hari ini yaitu makhluk berlidah panjang. Cerita bermula ketika Yanto pulang dari rumah temannya. Usai berpesta merayakan pengangkatan sang teman jadi pegawai negeri. Pesta waktu itu pun diramaikan dengan minuman beralkohol. Tak heran jika kemudian Yanto harus pulang sampai larut malam. Untungnya Yanto tidak sepenuhnya mabuk. Dia pun lalu berpamitan dan memacu motornya menembus gelap malam. Ketika melewati jalan baru, bulu kunduknya merinding, padahal dia tidak merasakan perasaan seperti itu sebelumnya. Berkali-kali Yanto menoleh ke belakang. Dia merasa seperti ada seseorang yang membuntutinya. Namun, setiap kali dia menoleh, bayangan itu selalu menghilang. Aneh, pikiran terheran-heran. Ketika untuk kesekian kalinya dia menoleh, akhirnya dia memang seperti menemukan bayangan seseorang. Bayangan itu seperti keluar dari asap yang cukup tebal, padahal waktu itu tidak ada kabut atau orang membakar sesuatu. Semula Yanto menganggap orang itu adalah hantu. Tetapi setelah diperhatikan dengan sesama, orang itu sepertinya layak manusia normal. Maka Yanto pun tidak takut dan menghentikan laju motornya. "Ada apa, Mas?" tanya Yanto dengan sopan. "Boleh saya pinjam korek api, Pak?" tanya seorang aneh itu. Boleh silakan," jawab Yanto sambil mengeluarkan korek api dari saku bajunya. Lantas orang itu menyulut rokoknya di mulutnya. Setelah satu hisapan, orang itu menjulurkan lidahnya sambil bertanya, "Pak, lidah saya merah apa tidak?" tanya dia sambil menunjukkan lidahnya. "Iya merah," jawab Yanto sedikit heran. Setelah satu hisapan lagi, orang itu kembali menjulurkan lidahnya dan bertanya dengan pertanyaan yang sama. Yanto pun menjawab dengan jawaban yang sama. Orang aneh itu melakukan itu hingga berulang-ulang sampai kemudian Yanto menyadari lidah orang itu bertambah panjang dan makin panjang. Karena takut, Yanto pun langsung menstarter motornya. Aneh, mesin sama sekali tidak mau menyala. Yanto semakin bingung melihat lidah makhluk aneh itu yang semakin panjang. Hantu berlidah panjang itu kemudian mendekati dan mencoba mencekik Yanto. Karena tidak bisa lari, Yanto mencoba melawan seberani mungkin. Dia melawan makhluk itu dengan sekuat tenaganya. Bahkan sampai berguling-guling. Selain lidahnya yang semakin panjang, Yanto melihat wajah makhluk itu perlahan-lahan berubah menjadi mengerikan. Yanto sebenarnya takut sekali melihat, tetapi dia tidak punya pilihan lain selain terus bertarung menghadapi si makhluk ini. Puluhan pukulan dan tendangan suara diserahkan ke berbagai bagian tubuh makhluk berlidah panjang itu oleh Yanto. Namun makhluk aneh itu sepertinya tak bergeming. Yanto kemudian menarik lidah makhluk itu. Ternyata makhluk itu merintih dan berteriak kesakitan. Yanto senang sekali karena berhasil menemukan kelemahan makhluk berlidah panjang itu. Sampai kemudian dia melihat makhluk itu seperti menyerah kalah dan tak lama kemudian lenyap dari pandangannya. Tapi bersamaan dengan itu Yanto terkejut, karena saat itu dia tidak berdiri di tengah jalan lagi. Di sekeliling Yanto tampak ada banyak batu nisan. "Bagaimana mungkin aku bisa berada di tengah kuburan?" batin Yanto heran. Dengan susah payah dia melangkah keluar dari tengah kuburan. Napasnya tersengal-sengal
bule-bule berkeringat mengalir deras dari dahinya. Untungnya motornya yang tadi mogok itu kini bisa dia hidupkan. Dia pun segera memacu motornya secepat mungkin keluar dari area pemakaman itu. Sungguh pengalaman yang mengerikan. Itu bisa dijadikan pelajaran berharga bahwa makhluk halus itu memanglah ada. Itulah cerita untuk malam hari ini. Semoga kalian yang melihat dan mendengarkan suka dengan isi video di channel ini. Tinggalkan like, comment, share, dan subscribe buat yang baru melihat, dan nyalain juga loncengnya biar gak ketinggalan jika ada video-video baru di channel ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.